Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi diksi, kalimat, dan paragraf ilmiah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dimulai dari saya, Beatrice Murti, kemudian ada Aulia Morris, Kaitsa Sahira, Jihan Rosalina, dan Ulfiatul Malina. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai apa itu diksi akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Morris. Kepada Aulia Morris, dipersilahkan. Diksi ialah pilihan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Dalam Kamus Linguistik, Harimurti menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang-mengarang. Adapun persyaratan diksi, dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata yaitu ketetapan dan kesesuaian. Dalam memenuhi persyaratan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain A. Kaidah kelompok kata atau frase, B. Kaidah mengarang, C. Kaidah lingkungan sosial, dan yang terakhir ada kaidah makna kata. A. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi harus merupakan kata yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Contohnya, kata lihat dengan kata pandang bersinonim. Tetapi, kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. B. Pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap, pilihan kata langsung, dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. C. Pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu memperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Lingkungan itu dapat dilihat berdasarkan yang pertama, tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contohnya kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat, kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Yang kedua, daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contohnya kata-kata bis, kereta, dan motor kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga, formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contohnya kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh kita bedakan berdasarkan maknanya. Dan yang keempat, umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Yang pertama, makna umum atau hipernim adalah makna yang cakupannya luas. Contoh, bunga, bulan, hewan, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kedua, makna khusus atau hiponim adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. Contohnya, hipernim melihat, hiponimnya menengok, menatap, melirik, menjenguk, dan melotot. Ada hipernim bunga, hiponimnya melati, anggrek, dan sedap malam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kaitsa Sahira. Baik, selanjutnya ada D. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Jenis makna dibedakan berdasarkan beberapa jenis seperti 1. Berdasarkan bentuk maknanya. A. Makna leksikal atau makna kamus. Contoh katanya adalah makan, tidur, dan pergi. B. Makna gramatikal yang berarti bermakna setelah kata mengalami proses gramatikal. Contohnya, kata mengotori pada kalimat adik mengotori lantai. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. A. Makna denotasi adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Contohnya, besi adalah logam yang sangat panas. B. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Contohnya, ibu jari yang berarti jari paling besar atau jempol. Selanjutnya, 3. Berdasarkan wujudnya. A. Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, meja, baju, dan menulis. B. Makna inferensial adalah makna kata
yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya baik, indah, dan sedih. Selanjutnya ada perubahan makna terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, berdasarkan bentuk cakupan maknanya. A. Meluas, cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Contohnya ada kata berlayar. Dulu itu berlayar berarti mengarungi laut dengan memakai kapal layar, tapi sekarang dapat diartikan sebagai mengarungi lautan dengan alat apa saja. B. Menyempit, cakupan makna sekarang lebih sempit daripada sebelumnya. Contoh kata madrasah. Dulu madrasah diartikan sebagai sekolah. Sekarang madrasah diartikan sebagai sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. 2. Berdasarkan nilai rasanya. A. Ameliorasi, perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh kata istri atau nyonya lebih baik daripada kata bini. B. Peyorasi, perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah, artinya baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contoh kata bini sekarang dianggap kasar. Pergeseran makna terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asosiasi, adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya adalah Tasya menyikat giginya sampai bersih dengan pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Yang kedua ada sinestia, adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya, kalimat sayur itu rasanya pedas sekali dengan katanya sangat pedas didengar. Selanjutnya ada relasi makna. Relasi makna terpecah menjadi 6 bagian. Yang pertama ada homonim, adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contohnya kata bisa yang dapat berarti sanggup atau racun. Yang kedua, homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contoh kata tahu atau paham dan tahu jenis makanan. Yang ketiga, homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh kata bank dan bank. 4. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya, pintar sama dengan pandai. Yang kelima ada antonim, adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Contohnya, tua, muda. Yang keenam, polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala yang mempunyai arti bahagian atas tubuh manusia, tapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Beatrix Muterti. Pembahasan selanjutnya mengenai apa itu kalimat. Kalimat merupakan susunan kata-kata yang membentuk arti dan terdiri dari minimal subjek dan predikat. Menurut KBBI, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Arti lainnya adalah perkataan. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, kalimat terdiri dari kata atau klausa yang minimal membentuk subjek dan predikat. Untuk kalimat lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau bisa disingkat SPOK. Dalam pola penulisan kalimat bahasa Indonesia, pada umumnya subjek terletak sebelum predikat terletak di samping subjek, dan objek terletak di samping predikat, namun tidak harus ada. Contoh, Pak Karno mencangkul ladangnya setiap hari. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa Pak Karno menduduki posisi subjek, mencangkul menduduki posisi predikat, ladangnya menduduki posisi objek, dan setiap hari menduduki posisi keterangan. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, bisa titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang kedua, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, urutan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan terlihat jelas dan logis.
Yang keempat, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat bisa digolongkan dalam beberapa aspek. Kita mulai dari kalimat yang dilihat dari segi maknanya. Yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat ini adalah kalimat yang isinya memberitakan sebuah informasi kepada pembaca atau pendengar. Contoh, tadi pagi ada kecelakaan di depan sekolah. Yang kedua, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat ini adalah kalimat yang artinya mampu memberikan perintah untuk melakukan suatu hal. Contoh, tutuplah pintu itu. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jihan Rosalina. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif, yaitu kalimat dengan maksud untuk menanyakan sesuatu ataupun seseorang. Contoh, siapa yang mengambil kapur di kelas? Yang keempat, kalimat seru atau kalimat interjektif, yaitu kalimat untuk menyampaikan rasa kagum terhadap sesuatu. Contoh, astaga, sungguh bejat laki itu. Berikutnya, kalimat berdasarkan diatesis kalimat. Yang pertama, kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Kata kerja menggunakan awalan me, contoh, tikus mencuri makanan di dapur. Yang kedua, kalimat pasif, kebalikan dari kalimat aktif. Dalam kalimat pasif, objek akan menjadi subjek dan kata kerja yang digunakan berawalan di atau ter. Contoh, makanan di dapur dicuri oleh tikus. Selanjutnya, kalimat berdasarkan struktur gramatikal. Struktur gramatikal. Yang pertama, kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikatnya saja. Contoh, Sutris belajar. Yang kedua, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar, terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Berdasarkan urutan kata, yang pertama, kalimat normal, yang berpola dasar yang dimana subjek pada kalimatnya mendahului predikatnya. Yang kedua, kalimat inverse, kebalikan dari kalimat normal, di mana predikat yang digunakan mendahului objek. Yang ketiga, kalimat minor, memiliki satu inti fungsi gramatikalnya. Contoh, kalimat tambahan, kalimat salam. Yang keempat, kalimat mayor, yakni hanya memiliki subjek dan predikat saja. Berdasarkan pengucapan, yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang isinya menirukan sesuatu yang disampaikan orang lain. Tandanya adalah menggunakan tanda kutip dan menunjukkan siapa yang mengucapkannya. Contoh, kami sudah tak lagi bersama, kenangnya. Yang kedua, kalimat tak langsung, yakni kalimat ini melaporkan kembali mengenai kalimat yang disampaikan orang lain. Biasanya diawali dengan dia mengatakan ... ia berkata, dan lainnya. Contoh, saat dijemput ayahnya, Tito mengatakan ia tak mau pulang. Dan kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Ulfiatul Malina. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang tersusun logis dan sistematis sebagai satu kesatuan pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, yaitu adanya gagasan-gagasan yang dipilah-pilah. Apa itu paragraf ilmiah? Paragraf ilmiah adalah paragraf yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Paragraf ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Kebenaran dalam sebuah paragraf ilmiah harus berupa kebenaran objektif dan positif sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Kriteria metode ilmiah. 1. Berdasarkan fakta, dalam kurung bukan kira-kira, hayalan, atau legenda. 2. Bebas dari prasangka, dalam kurung tidak subjektif. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis, dalam kurung kausalitas dan pemecahan masalah berdasarkan analisis yang logis. 4. Menggunakan hipotesis, dalam kurung sebagai pemandu jalan pikiran menuju pencapaian tujuan. 5. Menggunakan ukuran objektif, dalam kurung bukan berdasarkan perasaan. 6. Menggunakan teknik kuantifikasi, dalam kurung nominal, ranking, dan rating. Ciri-ciri paragraf ilmiah.
1. Dari segi isi, paragraf ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. 2. Pengetahuan yang disajikan dalam paragraf ilmiah harus berdasarkan fakta atau data empirik atau berdasarkan kepada teori-teori yang telah teruji dan dapat diakui kebenarannya. 3. Sebuah paragraf ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta ditulis dengan sejujur-jujurnya. 4. Bahasa yang digunakan dalam paragraf ilmiah haruslah bahasa yang baku dan menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan pembahasan paragraf ilmiah. 5. Sistematika penulisan paragraf ilmiah harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Syarat penulisan paragraf ilmiah. 1. Nalar atau logika. 2. Bahasa yang dipakai dalam karya ilmiah adalah bahasa baku. 3. Syarat lain dalam penulisan paragraf ilmiah adalah konsisten. Konsisten dalam penulisan paragraf ilmiah dapat dilihat dari hal yang terkecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.